Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, eh, di akhir tahun pelajaran ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Terkait yang pertama adalah e-kinerja dan yang kedua adalah IP ASN. Bapak Ibu perlu pahami, ini benar-benar perlu dipahami bahwa antara e-kinerja sama IP ASN itu sangat berbeda ya. Jadi kalau e-kinerja, kita berbicara e-kinerja dulu, itu berkaitan dengan BKN, Bapak Ibu. Di Badan Kepegawaian Negara ya, Badan Kepegawaian Nasional ya. Tentunya pusat itu yang terintegrasi dengan PMM. Kita harus paham. Di e-kinerja itu berkaitan dengan PMM, tentunya itu dengan pemerintah pusat BKN. Kemudian yang berikutnya adalah rumah ASN, Bapak Ibu, atau kita sebut dengan IPASN begitu saja ya, IPASN. Itu yang memiliki adalah BKD, Bapak Ibu. BKD tentunya adalah Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi dengan e-master, Bapak Ibu. Oke ya, jadi kita akan langsung membahas dua kali ini. Tapi Bapak Ibu mohon membedakan, sekali lagi mohon dibedakan antara e-kinerja dengan EASN. Baik, kita mulai dulu dari BKD, dari provinsi dulu. Kita akan masuk ke rumah ASN atau beberapa waktu yang lalu ada seminar itu tentang IPASN. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan Ibu atau Bapak Ibu mengarah ke website ini. Jadi tulis saja nanti SI ASN BKD Prok Jatim. Kurang lebih seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah seperti ini. Kemudian nanti silahkan Anda masuk dengan akun si master ini. Nah, perlu saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Si ASN ini tujuannya adalah melihat IP kita, IP ASN kita, di mana penilaiannya itu adalah dari diklat yang kita lakukan Bapak Ibu dan telah kita upload di e-master. Ingat, sudah saya jelaskan bahwa IPASN ini hubungannya dengan e-master. Ya, tidak ada hubungannya dengan PMM, tidak ada hubungannya dengan e-kinerja. Itu akan kita bahas nanti ya, tahap kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum panjenengan masuk ke IPASN ini pastikan, oke, pastikan Bapak Ibu telah menginput atau mengupload sertifikat di e-master Bapak Ibu. Ya, jadi saya tadi pindah Bapak Ibu ya, bukan lagi di sini tapi di e-master. Silahkan nanti di e-master ini tulis saja e-master BKD Jatim dan sebagainya ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik di master data ASN. Ya, klik di master data ASN. Oke, nah Bapak Ibu ada dua, intinya ada dua sertifikat yang harus kita upload. Artinya ada dua tempat ya. Oke, yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Jabatan PTK. Jika Bapak Ibu sudah bersertifikasi, maka wajib Bapak Ibu mengupload di sini. Sertifikasi guru, jabatan PTK. Sertifikasi guru, jabatan PTK, silahkan nanti Bapak Ibu klik di sini jika sudah memiliki sertifikasi pendidik atau sertifikat pendidik. Ya, nah ini Bapak Ibu, nanti insya Allah panjenengan sudah mengupload ini ya. Silahkan klik tambah, pastikan ini adalah aktif ya Bapak Ibu. Ya, pastikan ini aktif ya. Jadi harus kondisinya harus aktif. Ya, kondisinya harus aktif. Aktif Y ya. Oke.
selesai. Jadi kita mengupload satu untuk sertifikat pendidik. Lanjutnya Bapak Ibu, ya silahkan Bapak Ibu juga mengupload di diklat ini Bapak Ibu. Diklat ini Bapak Ibu. Oke, saya jelaskan. Diklat prajabatan ini adalah diklat MOOC kita kemarin Bapak Ibu. Ketika kita ke Surabaya atau ketika kita daring juga ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga ke Surabaya, maka upload di sini Bapak Ibu. Nah, mengapa kemarin akhirnya ada yang bisa penilaian IPASN itu yang eh, apa namanya eh, tahunnya atau tahun angkatannya adalah 2023. Iya, jelas karena kalau 2023 tentunya sudah melakukan perajab ini Bapak Ibu. Nah, ini silahkan diupload juga Bapak Ibu. Diklik, diupload. Nah, seperti ini. Statusnya Bapak Ibu aktif Y. Oke. Kemudian yang berikutnya, jadi sudah ada dua ya Bu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah jabatan PTK itu sertifikasi guru. Selanjutnya yang berikutnya adalah ini struktural, fungsional, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Pak, struktural itu seperti apa, fungsional seperti apa, dan seterusnya. Ini sebetulnya mudah saja Bapak Ibu. Caranya begini, diklat teknis, ya kalau diklat fungsional, strukturalnya sudah kita lewati aja nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kita kalau guru itu biasanya tidak ada diklat struktural ya, diklatnya fungsional. Nah, diklat fungsional itu adalah suatu diklat yang mendukung atau yang sesuai dengan linear dengan ijazah kita. Itu aja lah paling gampang. Seperti saya misalnya komputer tentunya adalah diklatnya tentang upskilling misalnya ya, upskilling eh, TIK misalnya. Dan ini biasanya Bapak Ibu diklat fungsional ini dilaksanakan lama Bapak Ibu. Ya minimal 3 hari atau mungkin seminggu atau bahkan ada yang berbulan-bulan ya. Seperti saya pernah melakukan upskilling itu hampir 1,5 bulan. Nah, ini diklat fungsional. Yaitu sebuah diklat yang mendukung apa istilahnya ya? Linearitas ijazah kita atau mendukung pembelajaran di sekolah kita. Tapi itu nanti bisa berbeda dengan di bawahnya ini. Maaf, hampir sama dengan yang di bawah ini. Oleh karena itu, supaya gampang, diklat fungsional ini adalah suatu diklat yang mendukung atau sesuai dengan ijazah kita dan dilaksanakan lama, 2-3 hari ke atas, gitu ya. Silahkan nanti diisi. Nah ini seperti ini. Nah ini sebetulnya bukan bukan profesi guru ini ya Bu ya. Tapi ini boleh kok, boleh ini saya upload juga boleh. Tapi ini juga saya kasih upskilling itu juga nggak masalah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini diklat yang berikutnya. Nah ini diklat teknis minimal 20 JP. Ya, nah ini silahkan diisi banyak Ibu. Ya, saya isi banyak sekali ini. Ya, saya isi banyak. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita masuk ke e-master? Padahal penilaian adalah di rumah ASN atau IP ASN. Ini karena terintegrasi Bapak Ibu. Jadi apa yang telah kita masukkan di sini, apa yang telah kita masukkan di e-master ini akan terintegrasi di rumah ASN. Oke, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Nah ini masuk dengan akun si master. Jadi akun dan passwordnya e-master tadi kita gunakan juga untuk masuk di rumah ASN ya Bapak Ibu. Oke, kita klik. Biasanya kalau di sini agak lama Bapak Ibu. Ya ini BKD ya. Karena saya juga tidak paham mengapa hal itu terjadi karena sering lambat Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini bisa jalan. Oke. Seperti ini. Silahkan nanti diikuti. Akan saya coba upload di YouTube ya. Ini sudah mulai agak lama Bapak Ibu. Tunggu aja. Oke, baik. Sepertinya bisa masuk. Semoga bisa ya. Oke. Ini memang agak lama Bapak Ibu. Kalau si ASN yang miliknya
Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk ke CASN. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masuk di sini agak 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 lemot ya, agak susah. Baik. Nah, di mana sekarang kita akan melihat apakah eh, sertifikat atau pelatihan sertifikat kita itu sudah terintegrasi atau sudah masuk di rumah ASN atau nanti akhirnya adalah IP ASN kita. Bapak Ibu silahkan menuju ke integrasi My ASN di sini. Integrasi My ASN. Oke, silahkan diklik. Ini juga agak lama. Nah, ini Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu. Pastikan data-data Bapak Ibu sudah seperti ini. Nah, ini ada fotonya, PPK aktif, P3K aktif, NIK terverifikasi, dan seterusnya, seterusnya ya. Seterusnya, seterusnya. Kemudian kita menuju atau kita fokus pada satu menu ini Bapak Ibu. Diklat, maaf, riwayat diklat kursus Bapak Ibu. Riwayat diklat kursus ini yang saya maksud terintegrasi dengan e-master atau diklat yang telah kita inputkan, kita upload di e-master. Baik. Nah, kita klik Bapak Ibu di sini. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu menu-menu ini. Nanti monggo panjenengan sudah harus bisa mempelajari ini pelan-pelan, termasuk yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini penting banget ini, karena ini ada hubungannya dengan My ASN. Nah, oke silakan Bapak Ibu klik di riwayat diklat kursus kita. Tunggu Bapak Ibu. Ini selalu lama. Oke, berhasil. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang telah saya upload atau inputkan di e-master ternyata sudah masuk di sini Bapak Ibu. Silahkan di ini ya, klik di si master. Nah, ini di sini sudah masuk Ibu ternyata. Nah, ini ada duta Canva, kemudian ini Python, kemudian ini orientasi pegawai ini yang MOOC Bapak Ibu, yang dari LAN ya. Kemudian pendidikan guru penggerak, kemudian mengajar praktek, upskilling, dan ini ada pendidikan profesi guru ini Bapak Ibu, yang saya sebutkan sertifikasi tadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang ada di apa namanya, di si master Bapak Ibu, yang ada di e-master. Nah, sekarang kita lihat apakah diklat ini sudah terintegrasi atau sudah masuk di CASN. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik aja di samping ini. Klik di CASN. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah masuk ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. 5 di sini ada di si master ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 7 Bapak Ibu. Terus kenapa kok di si ASN hanya 5? Oke. Karena Bapak Ibu, saya belum melakukan transfer dari si master ke si ASN. Maksudnya bagaimana? Oke, silahkan dilihat di si master. Iya. Ini duta Canva ini Bapak Ibu, ini contoh ya. Duta Canva ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin ya mengajukan ini ke si ASN atau mentransfer ini atau mengkonekkan atau mengintegrasikan diklat ini yang ada di si master, Bapak Ibu tinggal cukup klik aksi ini saja Bapak Ibu. Ketika klik aksi otomatis nanti akan masuk di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika klik di sini otomatis akan masuk ke si ASN. Gitu ya. Diklat upskilling. Ini Pak, diklat upskilling.
Ya, nanti silahkan ditransfer. Nah, ini Bapak Ibu, tapi harus diisi dulu. Ya, ketika kita mau mengisi, kita mau mentransfer harus mengisi ini dulu Bapak Ibu. Kita cari aja bimbingan BIMTEK, kita ambil aja BIMTEK teknik sorry ini teknis. Oke, durasinya ini tanggal selesai, ini disesuaikan dengan tanggal, tentunya disesuaikan dengan tanggal apa namanya, mulainya kapan, kemudian selesainya kapan Bapak Ibu. Ya, mulainya kapan, selesainya kapan, ya. Mulainya kapan? Ini saya sorry ini salahnya. Oke, durasi nanti insya Allah. Nah ini juga ini Bapak Ibu dia langsung mengarah Bapak Ibu. Nah ini apa namanya file yang saya upload ini. Dia langsung mengarah di sini. Kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah ini proses ini yang makan waktu lumayan lama Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Data berhasil disimpan. Kita masuk ke si ASN Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu diklat upskillingnya. Saya akan memasukkan sebelumnya kan sudah ada Bu. Sebelumnya sudah ada. Kemudian saya melakukan transfer maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya memang sudah ada. Tapi belum ada kata-kata file ini Bapak Ibu. Nah, ingat ini Bapak Ibu. Belum ada kata-kata file. Lah, yang ini dihapus saja Bapak Ibu. Karena nggak dipakai. Dihapus saja. Nah, di sini dihapus. Oke, nanti akan hilang. Nanti yang ada biarkan yang ini aja Bapak Ibu. Ini juga harus dilakukan. Nah, jadi ini kan belum Bu. Ini sudah terdeteksi tapi buktinya belum ada karena filenya belum ada. Pendidikan profesi juga belum ada. Karena apa? Saya belum melakukan transfer dari si master. Nah, ini ada Bapak Ibu. Diklat nih di si master ya atau di e-master ya. Ini sudah ada Bapak Ibu. Cuman belum saya transfer. Ini tinggal diklik saja, otomatis nanti akan masuk di sini. Tapi dengan catatan harus menulis tadi yang satu kolom itu ya Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu. Ya, jadi itu saja. Jadi ada beberapa teman-teman yang masih bingung. Gimana sih mengintegrasikan apa namanya antara e-master dengan si ASN atau e-master dengan IP ASN. Jangan bingung Bapak Ibu ya antara si ASN, rumah ASN, kemudian IP ASN. Itu kalau saya urutkan ya, rumah ASN itu ya rumahnya. Di situ banyak sekali menu-menu tadi di awal-awal ini Bapak Ibu. Kemudian kalau terkait dengan si ASN nanti mau masuk di ini Bapak Ibu, My ASN ini Bapak Ibu, memang membingungkan terlalu banyak aplikasi. Kemudian yang terakhir, tujuan dari kita menginputkan atau mengupload ini adalah untuk menghasilkan IP ASN, indeks prestasi ASN. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin pelajaran tidak akan bingung. Ya, jadi kita baru membahas satu nih yang terkait dengan rumah ASN atau IP ASN, yaitu suatu aplikasi yang terintegrasi dengan BKD. Kalau kita bicara BKD, berarti kita bicara dengan e-master dan juga dengan rumah ASN atau si ASN. Oke ya, saya kira cukup untuk yang terkait dengan BKD atau dengan IP ASN. Kita tutup dulu. Baik, sekarang pertanyaannya adalah setiap akhir tahun pelajaran kita juga harus dinilai kinerja kita Bapak Ibu yang dimulai dari PMM. Ingat Bapak Ibu, dimulai dari PMM. Kalau kita bicara kinerja, kalau kita bicara dengan PMM, maka kita bicaranya dengan BKN. Ya, Badan Kepegawaian Nasional Negara. Itu ya, kalau tadi BKD daerah ini nasional. Itu ya, jadi clear. Kita harus paham. Ini sudah berbeda. Baik, kalau kinerja Bapak Ibu, silahkan nanti dicari ya, apa namanya, linknya apa atau apa namanya. Kayak ini
webnya e-kinerja BKN. Ya, kalau tadi BKD sekarang BKN. Silakan Bapak Ibu login. Loginnya pakai apa? Pakai My ASN Bapak Ibu. Pakai apa namanya? Apa usernya My ASN. Jangan pasti masih ingat. Kalau saya gunakan untuk NIP dan passwordnya silahkan mungkin sudah di apa namanya sudah diubah oleh Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Eh, nah, ini Bapak Ibu. Oke, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini loh yang lagi rame sekarang sinkron itu ya. Yang di BKD sedang dibahas tentang UNOR, atasan dan lain sebagainya. Itu di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya hampir sama Bapak Ibu. Cuman ya membuat kita pusing juga ini Bapak Ibu. Nah, kita nggak usah kemana-mana dulu Bapak Ibu. Ketika ada tampilan seperti ini, pastikan dulu Bapak Ibu, eh, pastikan dulu Bapak Ibu bahwa panjenengan ini apa ya? eh, eh, memang yang tampil ya, mohon maaf, ini yang tampil masih 2022 ya. Memang masih 2022. Kenapa? Karena kita belum melakukan sinkron. Nah, kita belum melakukan sinkron Bapak Ibu. Oke, kita belum melakukan sinkron. Nah, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa melakukan sinkron jika eh, atasan kita belum menyelesaikan tugasnya, begitu saja paling gampang. Belum menyelesaikan tugasnya yaitu mengirim SKP kita, SKP yang kita buat di PMM kemarin, Bapak Ibu. Ya, SKP kita di PMM kemarin mungkin belum dikirim ke BKN oleh kepala sekolah dan juga mungkin ada hal-hal lain yang beberapa waktu lalu dibicarakan di grup ya Bapak Ibu. Oke, kita konsentrasi saja Bapak Ibu. Saya tidak akan eh, banyak di sini Bapak Ibu, ya. Saya tidak akan apa namanya menunjukkan menu-menu yang di sini Bapak Ibu, tapi saya akan langsung fokus di sinkron PMM sini aja. Sekali lagi Bapak Ibu jangan jangan fokus di sini ya. Kalau fokus yang di layar ini tentunya masih Juni 2022, 31 Mei 2022 kalau saya ini ya kebetulannya ini karena TMT awal saya ya. Dan ini kebetulan masih sekolah lama saya karena saya pindah ya. Tapi kalau panjenengan mungkin tidak seperti ini di apa namanya unornya. Eh, oh iya, ada pertanyaan kemarin tuh. Unor itu apa sih? Gitu. Unor itu apa sih? Paling gampang, Bapak Ibu. Unor itu adalah singkatan aja. Kita anggap aja unor ya. Unit kerja atau unit organisasi kerja. Nah, unit organisasi kerja. Apakah pasti itu singkatannya? Itu hanya untuk mempermudah bagi saya. Tapi intinya adalah unit kerja kita. UNOR itu adalah apa namanya induk kerja kita. Oke, baik Bapak Ibu, tidak usah terlalu panjang lebar. Karena kalau terkait ini sebetulnya lebih singkat dengan catatan sudah siap semuanya. Baik Bapak Ibu, silahkan tinggal klik ini saja Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu ada yang sinkron, ini sebetulnya tulisannya sinkron ya. Sinkron PMM ini belum muncul. Kalau belum muncul itu banyak hal. Yang pertama, eh, mungkin belum diaktifkan oleh operator sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin PNS atau ASN lah, ASN yang baru. Biasanya kalau yang baru eh, belum ada ini Bapak Ibu. Nah, tapi silahkan nanti dicek di apa namanya kinerja panjenengan masing-masing. Oke, sekarang silahkan disinkron Bapak Ibu. Klik aja di sini apa. Apa boleh? Eh, Bapak Ibu, bolehlah kita melakukan ini. Insya Allah nggak masalah. Karena kita pengen tahu seperti apa sih kalau kita sinkron. Baik, kita sinkron ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini ada muncul ini Bapak Ibu. Nah, muncul ini Bapak ini menu baru Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu belum ada ini menu yang kedua ini yaitu sinkron data PLT PMM. Ini tentunya yang melakukan sinkron ini adalah
Bapak kepala sekolah yang PLT. Belum tentu Bapak Ibu kepala sekolah yang PLT ya. Belum tentu di sekolah Bapak Ibu ada. Kalau ada silakan nanti kepala sekolahnya ya yang melakukan klik ini. Oke, karena kita sebagai guru, maka sinkron data PMM. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin masih menjadi rame ya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang penting data ini ya, data panjenengan ini sudah benar-benar valid Bapak Ibu. Sudah benar-benar masuk. Contoh, nama pegawai, nama saya, kemudian NIP-nya juga sudah benar, kemudian periode. Bapak Ibu, SKP kita periode 1 ya. Tentunya adalah mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya ini, tapi apa namanya? Ini tertulis semua. Jadi SKP 1 tahun ini, Mas. Itu nggih. Kemudian pegawai unor. Artinya kita berada di mana? Unit organisasi kerja kita di mana? Yaitu di ini Bapak Ibu. Kalau saya nggih. Kemudian ini. Nah, ini loh Bapak Ibu. Salah satu yang membuat kita belum bisa melakukan sinkron. Karena apa? Data e-kinerja sama data PMM itu harus sama Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Unor saya, khususnya unor SMK 2 Pacitan, itu berbeda antara e-kinerja dan PMM. Di e-kinerja tertulis UPT SMK Negeri 2 Pacitan. Kalau di PMM SMKN 2 Pacitan. Ini pasti nggak bisa Bapak Ibu. Beda ini sudah beda, pasti nggak mau. Yang kedua, pegawai atasan. Ini tertulis, mohon maaf Bapak Bambang Hadi Sucipto, di e-kinerja, kemudian di PMM-nya sudah Bapak Subagio. Nah ini Bapak Ibu. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, maka tidak akan bisa kita melakukan sinkron. Nah, sekarang siapa yang harus merubah ini? Tentunya bukan kita sebagai guru, Bapak Ibu. Tentunya adalah atasan kita, Bapak Kepala Sekolah, yang dibantu oleh operator sekolah biasanya, kemudian bisa juga dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan, Bapak Ibu. Jadi, banyak sekali teman-teman yang rame, saya belum bisa sinkron dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita sebagai guru sudah melakukan checking ini Bapak Ibu. Sudah kita nggak usah kemana-mana. Ini sudah tugasnya atasan kita. Nah, sekarang tinggal kita baca aja di bawah ini. Gagal melakukan sinkron dikarenakan, nah ini data atasan di PMM berbeda dengan Ekin ya. Ini beda. Ini nggak mau Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu, silahkan bisa sih Bapak Ibu melaporkan kepada operator. Contohnya, mana ya? Setelah mengetahui perbedaan di atas, maka admin instansi harus melakukan perubahan. Nah, ini boleh saja guru melaporkan, Pak, saya nggak bisa sinkron karena terjadi seperti ini, agar bisa segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Kemudian sini juga ada catatan nama sekolah atau nama unor tidak sama, Bapak Ibu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah atasan kita yang berbeda. Nah, ini atasan kita yang berbeda dan juga nama sekolah kita yang berbeda. Ini kalau sudah seperti ini nggak akan bisa disinkron, Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan di oke. Andaikan Bapak Ibu kita bisa mensinkron, oke. Di sini nanti akan berubah Bapak Ibu, insya Allah akan berubah. Jadi sudah bukan 2022 lagi, ini sudah yang apa namanya tahun lalu. Ya, jadi itu Bapak Ibu, simpel ya. Jadi sekali lagi mohon dibedakan antara e-kinerja dengan si ASN. Meskipun di dinas itu atau di dinas itu perintahnya sama, maksudnya sama itu ya satu pintu. Tapi kalau kita tidak bisa memahaminya, tentunya akan menjadi susah. Itu saya kira cukup. Nanti jika ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, kita
Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Jika nanti ada hal yang perlu dibicarakan, eh, monggo nanti kita bisa saling berdiskusi. Insya Allah ini akan saya upload di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan sesuatu atau bukan satu-satunya referensi. Jadi Bapak Ibu, eh, hal ini masih bisa, artinya belum tentu pasti benar. Silahkan Bapak Ibu mencari referensi yang lain selain dari yang saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.